Selamat jumpa anak-anak. Pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa bersama Pak Yadi. Bagaimana kabar kalian semuanya pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, bersama keluarga. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk usaha atau bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia. Mari kita simak bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia. Lihat pada tabel berikut. Nah, ini bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu dari sektor perusahaannya atau bentuk perusahaannya yang namanya koperasi. Yang kedua, sektor usaha swasta. Yang ketiga, sektor usaha negara. Nah, kalau yang koperasi itu memang berdiri sendiri, itu usaha ekonomi di Indonesia. Kemudian yang sektor usaha swasta itu juga disebut badan usaha milik swasta. Yang selanjutnya, sektor usaha negara itu juga disebut badan usaha milik negara. Yang sektor usaha swasta itu meliputi perusahaan perseorangan, kemudian firma, kemudian persekutuan komanditer itu disingkat CV, kemudian perseroan terbatas disingkat PT. Selanjutnya yang badan usaha milik negara itu terdiri atas 4, yaitu persero atau perseorangan, kemudian perum atau perusahaan umum, dan yang ketiga perusahaan jawatan, yang terakhir perusahaan daerah. Nah, itu artinya perusahaan daerah dikelola oleh daerah masing-masing. Berikutnya, perbedaan badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi itu apa? Mari kita lihat tabel ini. Badan usaha milik negara itu modal sepenuhnya berasal dari negara. Badan usaha milik swasta modalnya diperoleh dari perseorangan atau individu atau kelompok masyarakat. Misalnya, kalian punya modal sendiri ya bisa mendirikan usaha swasta sendiri. Kalau modalnya pengen besar ya mungkin kongsinan atau mengadakan iuran bersama satu keluarga, misalnya 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Kemudian modal koperasi itu diperoleh dari seluruh anggota peserta koperasi. Tujuan BUMN adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utamanya. Kemudian BUMS, badan usaha milik swasta, tujuannya ya sebenarnya untuk melayani masyarakat, kesejahteraan masyarakat, tetapi motivasi utamanya kalau badan usaha milik swasta itu ya mencari untung sebesar-besarnya untuk kesejahteraan, untuk keuntungan para pemilik modalnya. Koperasi tujuannya apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota, termasuk masyarakat. Jadi anggota koperasi mengadakan usaha ekonomi koperasi untuk mencapai tujuan kesejahteraannya. Nah, bagaimana keuntungannya? Kalau keuntungan BUMN itu dikelola atau dimasukkan ke kas negara, itu kalau untung. Kemudian ya badan usaha milik swasta, keuntungannya dibagi kepada seluruh pemilik modal yang punya modal. Kalau modal sendiri ya otomatis keuntungannya milik sendiri. Kemudian kalau koperasi, keuntungannya disebut sisa hasil usaha. Itu dibagi bersama, dibagi dengan besar yang sama. BUMN, kekuasaan tertinggi dipegang oleh negara, tetapi diwakilkan kepada menteri yang ngurusi tentang BUMN. Tapi lain dengan BUMS, itu kekuasaan tertinggi ada di pemilik modal
atau pemilik perusahaan. Sedangkan koperasi, kekuasaan tertingginya bukan terletak pada ketuanya, karena koperasi itu bukan milik seseorang tapi milik bersama seluruh anggotanya. Maka kekuasaan tertingginya berada di tangan seluruh anggotanya. Kemudian selanjutnya, perbedaan badan usaha dan perusahaan. Ada jenis usaha ekonomi, ada badan usaha, dan ada perusahaan. Kalau jenis ekonomi, yang pertama kalian lihat dalam bentuk video itu ada 9. Itu termasuk misalnya usaha pertanian, perikanan, industri, pertambangan, perdagangan. Itu adalah jenis usaha ekonomi atau bidang ekonomi. Kalau badan usaha itu adalah lembaga yang mengurusi jenis usaha-usaha ekonomi tadi. Kemudian perusahaannya apa? Perusahaan itu adalah tempat badan usaha itu bergerak atau melakukan kegiatan, itu namanya perusahaan. Mari kita lihat dalam tabel berikut. Nah, badan usaha adalah kesatuan hukum dan ekonomi. Jadi badan usaha itu organisasi yang dilindungi oleh hukum. Kemudian punya perusahaan. Perusahaannya itu merupakan kesatuan teknis atau langkah-langkah kegiatan badan usaha itu apa yang dilakukan. Badan usaha tujuannya mencari laba dan melayani masyarakat. Seluruh badan usaha atau jenis ekonomi di Indonesia itu tujuan utamanya adalah mencari untung dan sekaligus mensejahterakan masyarakat. Perusahaan tujuannya adalah menghasilkan barang atau jasa. Itu kalau perusahaan. Kemudian badan usaha itu suatu kebulatan ekonomi. Kalau perusahaan itu bagian atau alat dari badan usaha untuk mencapai tujuan. Itu bedanya. Lalu badan usaha itu merupakan tempat kedudukan perusahaan atau payungnya atau rumahnya. Nah, misalnya perusahaan jamu misalnya, PT-nya apa? Misalnya Jamu Jabu atau Sido Muncul, itu namanya tempat rumahnya, rumah usahanya. Nah, perusahaannya apa? Nah, perusahaannya yaitu tempat di mana badan usaha itu menghasilkan sebuah produk, maka disebut dengan pabrik. Maka lokasinya di mana? Ya di berbagai wilayah yang tersebar perusahaan itu di mana. Nah, badan usaha bentuknya ada berupa usaha dagang, UD, lalu firma, CV, kemudian PT, perseroan terbatas, dan koperasi. Itu badan usahanya. Lah, bentuk perusahaannya apa? Biasanya badan usaha-usaha itu bentuk perusahaannya berupa toko, bengkel, pabrik, kantor. Kantor itu biasanya untuk usaha jasa. Itu anak-anak bedanya badan usaha dan perusahaan. Selanjutnya BUMN, badan usaha milik negara, terbagi menjadi 3 jenis badan usaha. Misalnya perusahaan satu jawatan, perusahaan jawatan atau disingkat dengan Perjan. Contoh perusahaan jawatan di Indonesia misalnya yang nangani tentang perusahaan jawatan kereta api. Jadi perhubungan darat di Indonesia itu kereta api itu khusus, istimewa. Maka ditangani oleh jawatan khusus namanya jawatan kereta api yang sekarang diganti menjadi PT KAI, Kereta Api Indonesia, PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Kemudian yang kedua, jenis BUMN yang kedua perusahaan umum atau perum. Perusahaan umum sebenarnya tidak ada jarak yang terlalu beda jauh dengan Perjan.
Itu karena berorientasi pada laba atau keuntungan yang sama juga. Perum dikelola oleh negara dan karyawannya ada yang berstatus pegawai negeri. Contoh yang termasuk perum, perusahaan umum itu perum Damri. Damri itu bergerak dalam angkutan darat antar kota, antar provinsi. Itu perusahaan umum Damri. Di Semarang dulu ada bis Damri, itu bis kota, tapi sekarang sudah berganti namanya, yaitu BRT, yang bisnya tertulis Semarang Ibat itu. Nah, yang sampai pelosok-pelosok pinggiran kota Semarang sampai Bawen itu dilayani oleh BRT Semarang Ibat. Kemudian perusahaan umum Bulog. Bulog itu yang mengurusi usaha pangan di Indonesia. Jadi stok-stok pangan untuk rakyat Indonesia itu diurusi oleh Bulog, dari beras, gula, bawang merah, dan tepung dan sebagainya, itu Bulog yang ngatur, termasuk harga-harga pasar itu. Tuh, kemudian perum Pegadian. Apa itu perum Pegadian? Perum Pegadian itu dulu sebelum ada bank, itu Pegadian ini yang laris. Itu tempat meminjam uang, tetapi jaminannya barang. Misalnya Pak Yadi punya sepeda motor, mau pinjam uang 5 juta, maka sepeda motornya Pak Yadi itu ditaksir harganya berapa? Kalau hanya 4 juta, ya Pak Yadi hanya mendapatkan pinjaman 4 juta. Kemudian sepeda motornya ditinggal di Pegadian atau ada gudangnya. Itu sekarang sudah bisa berubah untuk menyimpan uang seperti bank di Pegadian. Nah, kamu harus tahu itu. Kemudian perum percetakan uang Republik Indonesia, namanya PT Peruri. Jadi uang-uang di Indonesia itu bukan pabrik khusus atau setiap pabrik boleh mencetak, tapi negara yang mencetak. Siapa yang mencetak? Perum Peruri. Selain uang apa yang dicetak, yaitu itu meterai yang 6 ribuan itu. Kemudian lembaran-lembaran dokumen penting negara, ijazah kalian itu, ijazah dari anak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu yang mencetak perum Peruri. Kemudian Balai Pustaka, itu perusahaan umum negara yang khusus mencetak buku-buku pelajaran dari SD sampai perguruan tinggi. Itu dulu tiap sekolah dapatkan jatah yang dicetak oleh perusahaan Balai Pustaka. Ini perum Peruri diulang lagi. Kemudian perum Perumnas, kepanjangan apa? Siapa tahu? Wah, pinter. Perusahaan umum Perumahan Nasional. Perumahan Nasional itu membangun rumah-rumah untuk rakyat yang belum punya rumah. Contoh Perumnas di tempat tinggalnya Pak Yadi itu Perumnas, itu Perumnas Teluk Bosari. Kemudian Pak Singgi itu Perumnas Kerapia. Kemudian dekat Pak Abadi itu ada Perumnas Sampangan. Kemudian Perumnas Banyumanik. Itu perumahan-perumahan yang kecil tapi ribuan, puluhan ribu jumlahnya, itu untuk pemenuhan kebutuhan papan untuk rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya yang ketiga, perusahaan milik perseorangan atau persero. Nah, persero pun merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh negara. Tujuannya apa? Melayani masyarakat sekaligus mencari keuntungan supaya tidak rugi. Contohnya apa? Misalnya PT Pertamina. Ini bergerak dalam bidang apa, anak-anak? Minyak atau bahan bakar. Untuk pengisian mobil, kendaraan semua itu Pertamina yang mengelola.
Kemudian PT Kimia Farma itu bergerak dalam bidang obat-obatan. Itu seluruh obat-obatan yang dibuat oleh Kimia Farma itu dikelola oleh negara. Kemudian PT KAI tadi termasuk perseroan. Kemudian PT Bank BNI, Bank Nasional Indonesia. PT Bank BRI, Bank Republik Indonesia. Kemudian PT Jamsostek, Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja. Itu yang sekarang setiap karyawan harus ikut asuransi Jamsostek. Kemudian PT Garuda Indonesia yang bergerak dalam bidang penerbangan. Lalu PT Telkom Indonesia itu bergerak dalam bidang komunikasi yang menangani tentang telepon, masalah komunikasi di Indonesia. Ya. Nah, itu anak-anak sekarang badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta. Contohnya apa saja? Itu artinya perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh perseorangan atau kelompok di luar negara. Nah, misalnya papi, opa, saudara kita punya perusahaan-perusahaan swasta, misalnya punya pabrik plastik, punya pabrik pakaian, punya pabrik tekstil, punya pabrik mobil, punya pabrik apa saja, itu perusahaan swasta. Atau punya usaha apa itu misalnya ekspor impor, nah itu swasta yang dikelola oleh orang tua kita masing-masing mungkin ada. Nah misalnya itu BCA, Bank BCA itu milik swasta. Kemudian perusahaan-perusahaan besar yang di Indonesia, Indofood, misalnya Indosat, Yamaha dan sebagainya. Nah itu anak-anak sekalian untuk pemahaman akan jenis badan usaha dan perusahaan yang ada di Indonesia yang menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Jadi tulang punggung ekonomi di Indonesia itu ada 3 bidang, yaitu koperasi, perusahaan milik swasta, dan perusahaan milik negara. Itu anak-anak, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam sehat, salam bahagia, dan jangan lupa mengikuti protokol kesehatan supaya kita tetap sehat walafiat.